Loh kok bisa ajaran Al-Quran dirubah oleh dia? Perkara yang tidak syirik mereka syirikkan, dalilnya pakai Al-Quran yang mereka salah fahami. Perkara yang tidak bid'ah mereka bid'ahkan. Pakai apa? Pakai Al-Quran yang mereka salah fahami. Perkara yang tidak haram mereka haramkan, pakai Al-Quran juga, cuma mereka salah faham. Dan mereka terus di dalam kesalahfahaman itu. Dan ini banyak kasus saudara yang seperti ini, kasusnya itu banyak sekali. Mereka ini pakai dalil Al-Quran, Al-Quran disalah artikan, setelah artinya dibuat salah oleh mereka, orang yang beramal dengan Al-Quran dianggap bid'ah, keluar dari Al-Quran. Lalu mereka katanya yang ikut Al-Quran dan hadis. Mengapa tidak sungguhan? Pertama ya, propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan. Yang disampaikan biasanya hanya beberapa ayat saja. Itu kalau mereka. Dan ayat yang sering digiring oleh mereka itu biasanya ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Biasanya itu yang sering disampaikan. Ayat-ayat yang lain tidak disampaikan. Mengapa tidak disampaikan? Yang bersangkutan kadang belum pernah belajar tafsir dari awal sampai akhir. Kemudian lagi yang kedua, kembali kepada sunnah juga begitu. Kembali kepada sunnah itu maksudnya bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang dipahami oleh para ulama ahli hadis, bukan. Kembali kepada sunnah itu biasanya hanya beberapa hadis, dan yang paling sering disampaikan hadis oleh mereka itu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu kembali kepada sunnah. Kemudian lagi ini lagi ya, mereka ini mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pengertiannya ditahrif oleh mereka. Kembali kepada Al-Quran itu maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan secara salah. Kok ditafsirkan secara salah? Ini memang dinubuatkan, disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu contoh hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, dianjurkan, tapi di sini Rasulullah khawatir. Mengapa khawatir? Berarti di sini ada masalah. Masalahnya di mana? Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Bacaannya fasih, suaranya merdu, menjadi imam, jamaahnya ramai. Wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Qurannya indah, menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin mengajar Al-Quran, mengajar tahsinul Quran, buka rumah-rumah tahfidz, membangun masjid, mengajak orang-orang kembali ke masjid. Setelah begitu ghayyarahu ila masya Allah, orang tersebut merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Al-Quran dirubah saudara. Setelah ajaran Al-Quran dirubah, fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri, lalu dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran, dan ajaran Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh dengan pedang. Mengapa diserang dengan pedang? Waramahu bisyirki, dan dia menuduh tetangganya telah syirik. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki,
ar-rami amil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik, yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah SAW menjawab, balir rami, justru orang yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, ini artinya apa saudara? Di akhir zaman, tanda-tanda aliran sesat itu tampilannya agamis, penampilannya itu agamis sekali. Itu tanda-tanda salah satu ya aliran sesat. Dan ini jangan dipukul rata. Nanti kalau ada imam kita fasih ya seperti imam yang tadi masuk hadis ini, ya bukanlah. Yang hadis ini yang wahabi-wahabi itu.